Halo Fuse Fam, gue Tejo dari Fuse Intercon 3. Nggak berasa kita udah sampai di minggu ketiga di bulan Mei tahun 2024 ini. Udah bulan kelima, udah nggak berasa banget, sudah setengah tahun ya. Udah hampir setengah tahun di bulan kelima ini. Nah, di bulan-bulan ini kita lagi ngebahas tentang managing our life ya gitu ya. Mungkin teman-teman udah dengar dari sharing-sharing dari teman-teman sebelumnya tentang managing our life. Nah, kalau hari ini gue dapet kesempatan untuk sharing tentang managing our health. Nah, sebelumnya siapa coba di antara kalian-kalian ini ya yang dulu awal-awal tahun punya resolusi untuk rajin nge-gym atau bisa jaga makan lagi lebih baik lagi, bisa turunin berat badan, siapa coba angkat tangan coba. Nah, coba di antara kalian siapa yang sampai sekarang masih lanjut terus? Nah, berapa tuh? Kayaknya nggak nyampe 50% kayaknya itu. Jadi memang menjaga kesehatan ini dari awal tahun itu menjadi suatu hal yang apa ya, yang orang-orang tuh pengen lakukan terus tiap awal tahun ya, tapi makin ke sini orang-orang makin, ya bisa dibilang makin males lah ya. Kayak tempat-tempat gym yang tadinya sangat penuh, sangat ramai, sekarang udah jadi kosong banget gitu ya. Jadi, orang udah banyak yang berhenti, jadinya orang udah pada males lah ya, memang mungkin karena capek juga, mungkin waktunya juga nggak ada, nah gitu. Jadi kesehatan itu memang sangat penting ya, jadi kita harus bisa me-manage kesehatan kita gitu. Caranya kita udah tahu banyak lah ya, ada cara olahraga, jaga makan gitu kan. Cuman jangan salah ya, kalau kita ngomong kesehatan, di pikiran kita semua kesehatan itu tentang kesehatan fisik, tentang kita nggak sakit, kita nggak lemas gitu ya. Tapi sebenarnya health itu juga itu semuanya mencakup antara physical health, mental health, dan social health juga ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita baca ayat Alkitab dulu yuk di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Cukup jelas ya teman-teman dari ayat ini gitu kan. Kita jaga kesehatan ini bukan cuma untuk meningkatkan kualitas hidup kita doang, atau kalau kita mau pakai baju yang kita suka atau yang kayak gimana, bukan ya. Tapi karena tubuh kita itu bait Allah, di mana Tuhan itu akan tinggal di dalam diri kita gitu kan. Nah, coba deh kalian bayangin deh kalau jadi Tuhan Yesus di mana tinggal di tubuh kita, tapi yang di mana rumahnya itu ya reot, nggak bersih, berantakan. Aduh, nggak nyaman banget lah buat Tuhan buat tinggal di dalam kita gitu kan. Makanya kita penting banget untuk menjaga kesehatan fisik kita dan mental juga sosial kita. Nah, eh, gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan kita sebenarnya gitu kan? Di Alkitab, menurut kalian ada nggak di Alkitab itu yang dimana kalian diajarin tuh harus harus angkat beban berapa rep berapa set gitu, atau harus lari keliling GBK berapa puluh kali gitu kan? Nggak ada sih sebenarnya teman-teman ya. Cuman dari semua pengetahuan-pengetahuan yang udah kita dapetin di dunia modern ini gitu kan, itu udah banyak banget lah faktor-faktor apa aja yang membuat diri kita itu menjadi lebih sehat. Contohnya yang paling mudah adalah makan makanan yang sehat, olahraga, minum air, tidur yang cukup nih. Teman-teman anak-anak Fuse masih muda semua, pasti tidurnya pada kurang semua nih banyak-banyaknya. Nah, coba kita baca ayat dulu deh di 1 Corinthians 9 verse 27. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan, disiplin itu adalah kunci dalam menjaga kesehatan ya. Karena memang dibandingkan kita bisa makan macam-macam yang enak, yang nggak sehat, itu jauh lebih enak lah dibandingkan kita itu disiplin untuk menjaga kesehatan. Untuk makan makanannya yang bisa dibilang sehat ya, tapi pasti rasanya tuh bisa dibilang hambar biasanya seperti itu. Nah, olahraga juga pasti capek banget ya, karena olahraga itu butuh waktu, butuh tenaga, kita main badminton, keringetan, basah, apa segala macem gitu kan pasti capek. Semua itu udah ada disiplin ya, semua itu butuh kedisiplinan. Dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu semua ngefek kok ke kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, kesehatan sosial kita. Kalau kita makin rajin olahraga, tidur yang cukup, gue yakin banget kesehatan fisik kita lebih baik, kesehatan mental juga pasti lebih baik juga. Nah juga satu lagi nih, kita tadi ngomongin tentang kesehatannya sendiri. Selain untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sebenarnya tujuan kita untuk menjadi sehat itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya itu kita lihat dari sisi Alkitabnya aja ya, ini ada ayat satu lagi di 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di ayat ini ada disebut satu pertandingan. Mungkin berasanya hidup kita itu
bukan pertandingan ya, kita bukan yang lari, bukan maraton atau apa, tapi sebenarnya secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu sebenarnya suatu pertandingan. Nah, dalam pertandingan itu atlet itu harus ngapain sih? Mereka itu harus mengkondisikan badan mereka. Mereka harus menguasai diri mereka dan disiplin untuk latihan terus-terusan dalam kehidupan mereka supaya mereka bisa terus jaga kesehatan tubuh mereka gitu kan. Selain itu, kita dengan menjaga kesehatan tubuh kita, kita bisa menjadi apa ya, pelayan yang lebih maksimal lagi ya teman-teman. Mungkin beberapa dari kita gitu kan, mungkin adalah dari kita yang mendapat panggilan untuk pelayanan misi ya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga apa itu pelayanan misi. Pelayanan yang masuk ke pelosok-pelosok yang dimana akses jalan itu masih sulit sekali. Nah, untuk pelayanan yang seperti ini ya teman-teman ya, itu berat banget. Kemarin baru dengar sharingan dari teman, kalau pelayanan misi itu luar biasa capeknya. Sampai kalian harus jalan, ada yang harus naik mobil 8 jam, jalan kaki ngelewatin gunung apa segala macam lah. Coba kalian bayangin, kalau misalnya tubuh kalian nggak mampu untuk ngelewatin itu semua. Pasti nggak kuat, pasti nggak bisa maksimal pelayanannya. Makanya kita perlu menjaga kesehatan kita supaya tubuh kita lebih optimal, supaya kita melayani itu lebih maksimal lagi. Jadinya kita bisa mencapai orang-orang yang memang butuh untuk kita berikan firman Tuhan gitu ya. Nah, cuman uniknya di komunitas kita Fuse ini, itu tuh sebenarnya kita bisa sambil menyelam minum air. Kenapa? Soalnya kita contoh kemarin kita baru aja ngadain Fuse Olympic ya. Fuse Olympic itu seru banget teman-teman kemarin. Kalau misalnya kalian nggak ikut, kita lihat lagi ya ke depan mungkin ada lagi kalian bisa ikut. Di Fuse Olympic itu kita ngumpul-kumpul, kita ada pertandingan olahraga. Orang-orang sebelum olahraga pun mereka ada yang wah persiapan latihannya luar biasa lah gitu. Nah Fuse Olympic ini tuh selain kita menjaga kesehatan kita dengan olahraga, juga kita kumpul-kumpul dengan teman-teman, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing-sharing sama mereka gitu kan. Kita bangun relasi sama mereka. Dengan kita bangun relasi dengan mereka, otomatis kita akan bisa menyampaikan firman Tuhan lebih baik lagi kepada mereka gitu kan. Jadinya selain kita jaga kesehatan, kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan secara tidak langsung di situ. Kesimpulannya, tubuh kita itu sebenarnya udah ditebus sama Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya. Jadi tubuh kita itu bukan lagi milik kita. Makanya kita harus memanfaatkan tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nggak bisa lagi namanya kita hidup sembarangan yang semena-menanya kita, karena memang tubuh kita udah ditebus sama Tuhan. Gitu. Jadi kita harus menjaga tubuh kita supaya lebih maksimal lagi, supaya meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu aja teman-teman sharing dari gua hari ini. Thank you, God bless.